Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Malinda Sari Sembiring, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yaitu investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas. Adapun kelompok 8 beranggotakan yang pertama Akim Muhammad Fitrah dengan NIM 1905030002, yang kedua ada Yulian Cedoga dengan NIM 18050338, dan yang terakhir saya sendiri Tiara Sulafa dengan NIM 1905030020. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Yang pertama, metode ekuitas. Harga beli melebihi nilai buku. Ketika perusahaan dibeli oleh perusahaan lainnya, harga beli biasanya akan berbeda dari nilai buku aktiva bersih perusahaan yang dibeli. Jika harga beli melebihi nilai buku dari aktiva bersih perusahaan yang dibeli, maka perusahaan yang membeli haruslah mengalokasikan harga beli tersebut di antara aktiva yang diperoleh dengan menggunakan nilai pasar wajar yang berlaku pada tanggal akuisisi. Jika aktiva dapat disesuaikan untuk depreciable, telah disesuaikan ke nilai pasar yang lebih tinggi pada pembukaan investor dan mencerminkan harga yang dibayar. Harga yang dibayar oleh investor. Penyusutan tambahan akan dilakukan oleh investor. Demikian juga jika harga beli meliputi perolehan atas aktiva tidak berwujud yang dapat diamortisasi atau amortizable intangible asset, maka amortisasi tambahan diperlukan. Penyesuaian ini tentu saja akan berdampak terhadap penurunan atau berkurangnya laba bersih yang dilaporkan investee. Lebih lanjut, untuk mencerminkan penyesuaian kondisi ini, penyesuaian juga akan dibuat oleh investor atas bagian laba investee yang menjadikan miliknya atau milik investor. Berikut adalah contoh dalam metode ekuitas harga beli melebihi nilai buku. Asumsi bahwa PT Aliansi pada tanggal 1 Januari 2010 membeli 30% bagian kepemilikan saham biasa PT Elang dengan harga 225 juta. Pada saat pembelian dilakukan, nilai buku aktiva bersih Elang adalah 670 juta. Berdasarkan kepemilikan 30% dengan harga beli 225 juta. Nilai pasar dari keseluruhan aktiva bersih Elang adalah 750 juta, yaitu 100% dibagi 30% dikali 225 juta. Dengan kata lain, nilai buku sebesar 670 juta adalah lebih rendah, 80 juta di bawah nilai pasar harga beli aktiva bersih Elang. Perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku ini disebabkan karena Elang memiliki depreciable asset atau sisa umur ekonomis 10 tahun dengan nilai wajar 60 juta lebih tinggi dari nilai bukunya. Sisa perbedaan antara harga beli dengan nilai buku aktiva bersih yaitu sebesar 20 juta ditetapkan sebagai special operating lease yang akan diamortisasi selama 20 tahun. Sepanjang tahun 2010, Elang membukukan laba bersih sebesar 275 juta, di mana angka ini belum termasuk penyesuaian untuk tambahan penyusutan dan amortisasi.
Pada tanggal 31 Desember 2010, Elang mengumumkan dan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham biasa sebesar 75 juta. PT Haliansi akan menyelesaikan bagian atas laba tahunan yang dilaporkan Elang untuk mencerminkan tambahan penyusutan dan amortisasi sebagai atas special operating license sebagai berikut. Next. Next slide. Tambahan penyusutan atau ukuran depreciated able asset. Harga 60 juta dikali 30% dibagi 10 tahun. Hasilnya adalah 1.800.000. Selanjutnya ada amortisasi atas special operating license. Harga 20 juta dikali 30% dibagi 20 tahun. Yaitu senilai 300.000 dan hasilnya adalah 2.100.000. Jurnal yang dibuat dalam pembukaan PT Haliansi untuk mencatat bagian atas laba tahunan yang dilaporkan Elang, penerimaan dividen tunai, dan penyesuaian atas sebagian laba sebagai akibat dari tambahan penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2010, investasi dalam saham PT Elang didebit sebesar 82.500.000. Pendapatan dari investasi dalam saham PT Elang dikredit sebesar 82.500.000. Selanjutnya ada kas didebit sebesar 22.500.000 dan investasi dalam saham PT Elang sebesar dikredit sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada pendapatan dari investasi dalam saham PT Elang didebit sebesar 2.100.000 dan investasi dalam saham PT Elang dikredit sebesar 2.100.000. Next. Jika seandainya PT Haliansi membeli 30% bagian kepemilikan saham biasa PT Elang pada tanggal 1 Maret 2010, bukan 1 Januari 2010, maka besarnya bagian laba Elang untuk tahun 2010 yang akan menjadi milik PT Haliansi adalah sebesar 68.750.000, yaitu 10/12 dikali 82.500. Cara ini mengalihkan jumlah bulan dalam tahun. Jika akan diperlakukan dalam menghitung besarnya penyelesaian sebagai akibat dari tambahan penyusutan dan amortisasi dengan asumsi bahwa lamanya umur ekonomis aktiva adalah tetap yang sama seperti diilustrasikan. Sedangkan dividen tunai yang diterima akan tetap sama, yaitu sebesar 22.500.000 tanpa mengalihkannya dengan jumlah bulanan dan tahunan. Jurnal penyesuaian sebesar 2.100.000 atas bagian laba sebagai akibat tambahan penyusutan dan amortisasi akan dibuat pada masing-masing tahun selama 10 tahun pertama. Setelah tahun ke-10, yaitu mulai tahun ke-11, besarnya penyesuaian akan menjadi besar 300.000 sampai jumlah special operating license diamortisasi secara penuh. Pada akhir tahun 2010, saldo investasi dalam saham PT Elang akan dilaporkan dalam neraca PT Haliansi sebesar 282.900.000 yang dihitung sebagai berikut. Harga beli. Bagian atas laba bersih Elang, harga beli ada 225 juta. Selanjutnya ada bagian atas laba bersih Elang tahun 2010 sebesar 82.500.000 dan hasilnya ada 300.500. Selanjutnya ada dividen tunai yang diterima dari Elang sebesar 22.500 dan ada tambahan penyusutan sebesar
1.800.000. Selanjutnya ada amortisasi atas special operating license besar 300. Dan ada hasilnya 24.600.000. Yang terakhir adalah nilai buku investasi pada akhir tahun 2010 sebesar 282.900.000. Jika kelebihan harga beli atas bagian nilai buku aktiva bersih investasi diatribusikan ke goodwill, perhitungan pendapatan dari investasi saham akan menjadi lebih sederhana. Ini dikarenakan bahwa goodwill tidaklah diamortisasi. Jadi, dalam contoh PT Haliansi, jika kelebihan 20 juta diatribusikan ke goodwill bukan sebagai special operating license, maka besarnya pendapatan investasi dalam tahun pertama 2010 akan menjadi 87.700.000, 82.500.000 kurang 1.800.000, bukan 80.400.000, 82.500.000 dikurang 1.800.000 kurang 3 juta, dikurang 3 juta. Ini akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu akuntansi atas perubahan sementara nilai ekuitas. Harga pasar sekuritas, utang, dan ekuitas mengalami kenaikan maupun penurunan setiap saat. Kenaikan maupun penurunan nilai untuk beberapa jenis sekuritas utang dan ekuitas harus tercermin dalam laporan keuangan. Pengecualian untuk hal itu menurut sekuritas dan equity method sekuritas, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Semua sekuritas utang dan efek ekuitas dilaporkan menggunakan metode biaya diklasifikasikan menjadi satu dari 3 kategori. Klasifikasi dan pengungkapannya diiktisarkan sebagai berikut. Klasifikasi perdagangan sekuritas yang pertama itu tersedia jenis sekuritasnya utang dan ekuitas, diungkapkan pada nilai wajar, pelaporan untuk perubahan nilai wajarnya, laporan laba rugi. Untuk yang kedua tersedia untuk dijual, jenis sekuritasnya utang dan ekuitas, diungkapkan pada nilai wajar, pelaporan perubahan nilai wajar di ekuitas pemegang saham. Yang ketiga dimiliki hingga jatuh tempo. Jenis sekuritasnya utang, diungkapkan pada biaya diamortisasi. Untuk pelaporan perubahan nilai wajarnya tidak diakui. Contoh untuk akuntansi atas perubahan nilai sementara. PT Aquatin membeli 5 sekuritas yang berbeda pada tanggal 1 April 2010. Informasi mengenai jenis klasifikasi, harga perolehan, dan nilai wajar sekuritas pada 31 Desember 2010 ditunjukkan sebagai berikut. Sekuritas 1 diklasifikasi diperdagangkan. Harga perolehan sebesar 8 juta, nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 7 juta. Sekuritas 2 diperdagangkan, klasifikasi diperdagangkan, harga perolehannya sebesar 3 juta, nilai wajar pada 31 Desember 2010 sebesar 3.500.000. Untuk sekuritas 3, klasifikasi tersedia untuk dijual, harga perolehan sebesar 5 juta. Untuk nilai wajar pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar 6.100.000. Sekuritas 4, klasifikasi untuk tersedia untuk dijual, harga perolehan sebesar 12 juta, untuk nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2010-nya sebesar 11.500.000. Sekuritas 5, klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo, harga perolehannya sebesar 20 juta, nilai wajar pada 31 Desember 2010 sebesar 19 juta. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembelian sekuritas di atas adalah investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan sebesar 11 juta, di debit, investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 17 juta di debit, investasi dalam sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar 20 juta di debit, dan kas sebesar 48 juta di kredit.
Sekuritas 1 dan 2 diklasifikasikan oleh manajemen sebagai sekuritas yang diperdagangkan karena manajemen tidak bermaksud menyimpan sekuritas ini untuk waktu yang lama dan akan menjual sekuritas tersebut segera di mana secara ekonomi menguntungkan bagi perusahaan. Sekuritas 3 dan 4 dianggap oleh manajemen sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual pada saat perusahaan butuh uang kas nantinya. Manajemen membeli sekuritas nomor 5 sebesar nilai nominal dan bermaksud untuk menyimpan sekuritas tersebut sampai jatuh tempo. Trending sekuritas atau sekuritas yang diperdagangkan. Pada akhir tahun 2010, harga pasar untuk sekuritas yang diperdagangkan mengalami penurunan sebesar 500.000. Akibatnya harus dibuat jurnal sebagai berikut. Kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang diperdagangkan sebesar 500.000 di debit dan penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan sebesar 500.000 di kredit. Kerugian sebesar 500.000 mencerminkan bahwa nilai portofolio trending sekuritas telah mengalami penurunan nilai sepanjang tahun 2010. Kerugian ini diklasifikasikan sebagai unrealized karena sekuritas ini belum terjual. Pencatatan kerugian ini mempengaruhi penilaian perkiraan market adjustment trending sekuritas. Perkiraan ini dikombinasikan dengan perkiraan investment in trending sekuritas dan dilaporkan pada balance sheet. Available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Melanjutkan contoh dari PT Aquatin di atas, pada akhir tahun 2010, portofolio available for sale mengalami kenaikan dari 17 juta menjadi 17.600.000. Kenaikan nilai pasar sekuritas sebesar 600 ini akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Penyesuaian harga pasar sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 600 di debit dan kenaikan atau penurunan yang belum terrealisasikan atas nilai sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 600 di kenaikan nilai yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual akan menambah besarnya jumlah modal pemegang saham. Selanjutnya, held to maturity sekuritas atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas 5 mengalami penurunan nilai dari 20 juta menjadi 19 juta karena sekuritas ini diklasifikasikan sebagai held to maturity, maka tidak ada penyesuaian yang dibuat atas perbedaan antara nilai buku investasi dengan harga pasar wajarnya. Berikut adalah penyajian saldo investasi saldo sekuritas dalam neraca parsial PT Aquatin per 31 Desember 2010 dan kerugian yang belum direalisasi atau sekuritas yang diperdagangkan dalam laporan laba rugi parsial untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. PT Aquatin neraca atau parsial pada tanggal 31 Desember untuk 31 Desember 2010. Aktiva, untuk aktiva investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan sebesar 11 juta, penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan 500.000, investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 17 juta, penyesuaian harga pasar sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 600 juta, investasi dalam sekuritas yang dimiliki harga hingga jatuh tempo sebesar 20 juta. 11 juta dikurangi 500.000 jadi 10 juta 500.000, 17 juta ditambah 600.000 jadi 17 juta 600.000 ditambah 20 juta menjadi untuk total aktifanya 48 juta 100.000. Modal pemegang saham, kenaikan yang belum direalisasi atas nilai sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar 600.000.
Laporan laba rugi untuk PT Akuaitan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Beban kerugian lain-lain, kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan sebesar 500.000. Pada akhir tahun 2011, penyesuaian yang sama harus dibuat untuk mencerminkan perubahan sementara nilai pasar wajar sekuritas. Diasumsikan pada akhir tahun 2011 nilai pasar wajar sekuritas sebagai berikut. Sekuritas 1 diperdagangkan harga perolehannya 8 juta. Sekuritas nilai wajar pada 31 Desember 2011 sebesar 7.700.000. Sekuritas 2 klasifikasi diperdagangkan harga perolehan sebesar 3 juta. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 3.600.000. Sekuritas 3 tersedia untuk dijual, harga perolehan sebesar 5 juta dan seterusnya. Pada akhir tahun 2011, portofolio untuk sekuritas yang diperdagangkan telah mengalami kenaikan nilai sebesar 11.300.000. Jumlah ini sebanding dengan harga perolehan sebesar 11 juta yang menunjukkan bahwa akun penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan akan menunjukkan saldo debit sebesar 300.000 karena saldo akun penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan sebesar 500.000 di sebelah kredit. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan sebesar 800.000 di debit dan keuntungan yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan sebesar 800.000 di kredit. Berikut adalah penyajian saldo investasi sekuritas dalam neraca parsial PT Akuatin per 31 Desember 2010 dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan dalam laporan laba rugi parsial untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. PT Akuatin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu ada penjualan sekuritas. Ketika sekuritas dijual, jurnal akan dibuat untuk menghapus nilai buku sekuritas dari pembukuan investor dan mencatat penerimaan kas. Selisih antara nilai buku dari investasi yang dijual dengan kas yang diterima akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas penjualan sekuritas. Untuk trading securities dan available for sale securities, nilai buku akan sama dengan harga perolehan sekuritas. Nilai buku untuk held to maturity securities akan berubah sebesar premium atau diskonto yang diamortisasi. Sedangkan nilai buku untuk equity method securities akan berubah-ubah ketika nilai buku aktiva bersih investi berubah. Sebagai contoh, pada awal tahun pertama, perusahaan membeli portofolio trading securities harga 20 juta dan pada akhir tahun nilai portofolio menjadi 23 juta karena adanya kenaikan harga pasar. Pada akhir tahun kedua, keseluruhan portofolio dijual seharga 18 juta. Pada akhir tahun pertama, akun market adjustment bersaldo debit 3 juta untuk mencerminkan kenaikan harga pasar nilai portofolio trading securities sepanjang tahun. Pada akhir tahun kedua, karena keseluruhan portofolio dijual, maka akun market adjustment bersaldo nihil. Selanjutnya ayat jurnal untuk menghapus saldo akun market adjustment, yaitu yang ada kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan di debit sebesar 3 juta dan penyesuaian harga pasar sekuritas yang diperdagangkan di kredit sebesar 3 juta. Dan ada pun ayat jurnal untuk mencatat penjualan keseluruhan portofolio trading securities adalah kas di debit sebesar 18 juta, kerugian yang direalisasi atas penjualan sekuritas di debit 2 juta, dan investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya ada pengklasifikasian ulang sekuritas. Jika perusahaan mengklasifikasi ulang sekuritas miliknya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat pengklasifikasian ulang dilakukan. Karena pada awalnya sekuritas telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis, maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori yang lama, dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori baru sebesar nilai wajarnya.
Baiklah, sekian saja materi yang dapat disampaikan kelompok 8. Kurang lebihnya kelompok 8 meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.